وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada pesan yang sangat luar biasa dari sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin Al-Awwam dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khaba'un min amalin salih falyaf'al." Apabila salah seorang di antara kalian mampu untuk memiliki amal yang disembunyikan, yang diandalkannya, maka lakukanlah. Hadis ini, athar ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Al-Jami' As-Sahih. Makna yang luar biasa bahwa sebaiknya setiap mukmin itu memiliki satu atau lebih amalan andalan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Yang mana amalan-amalan seperti itu akan sangat dahsyat impact-nya di langit. Karena tentu amal yang tersembunyi itu sangat terjaga keikhlasannya. Dan semakin ikhlas sebuah amal, akan semakin besar ganjaran yang Allah sediakan di sisinya kelak. Maka berangkat dari hal itu, kalau kita membaca sejarah hidup orang-orang saleh, maka kita menemukan fakta bahwa mereka punya kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Abu Bakar radhiyallahu an itu dikenal dalam riwayat hidupnya, sejarah hidupnya, beliau biasa di hari yang masih gelap pergi ke pinggiran-pinggiran Madinah, memberi bantuan kepada orang-orang miskin di situ, ya. Dan itu diceritakan dalam hadis, dalam riwayat yang sahih. Dan sempat Abu Bakar itu dipergoki dan dikuntit oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwa ternyata Abu Bakar itu punya kebiasaan yang sangat tersembunyi, yang tidak ada seorang pun yang tahu. Ya. Sama juga seorang sosok cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali ibnul Husain radhiyallahu anhuma, ketika beliau seorang ulama besar di zamannya di Madinah, dia di masa hidupnya mengcover bantuan untuk puluhan, bahkan dalam sebuah riwayat itu ratusan orang-orang fakir miskin di Madinah. Menjelang subuh, dia berkeliling memberikan bantuan itu, dan dia sangat berhati-hati jangan sampai ketahuan. Ya. Kapan ketahuannya? Ketahuannya itu ketika dia meninggal dunia. Ya. Ketika dia meninggal dunia, orang-orang miskin itu di sekitar Madinah itu mengeluhkan, kenapa bantuan yang selama ini ada, ya, biasa datang sebelum subuh itu terputus, gitu ya. Maka punya usut, setelah dicari apa yang terjadi, mereka menemukan fakta bahwa ternyata yang melakukan itu adalah sang alim ini. Bagaimana caranya ketahuan? Ketika jenazah Ali ibnul Husain radhiyallahu anhum itu dimandikan, itu terdapat bekas yang tebal di pundaknya. Artinya dia terbiasa mengangkat beban di pundaknya, itu meninggalkan kulit yang tebal di pundaknya, begitu. Dan ketika dihubung-hubungkan, ternyata ditemukan fakta. Mereka meyakini bahwa yang selama ini membagi-bagi bantuan itu di dalam kegelapan malam adalah sang ulama itu. Ya, nanti setelah dia tiada baru ketahuan. Dan ini adalah khabu'un, ini adalah amalan tersembunyi yang dilakukan oleh sang alim ini dan orang-orang saleh.
Mereka punya kebiasaan seperti itu. Kenapa kebiasaan ini penting untuk kita lakukan? Karena yang namanya amalan tersembunyi itu akan menjadi bukti di hadapan Allah bahwa kita ini ikhlas, kita ini bukan orang munafik. Kita lebih mengutamakan pandangan Allah, penilaian Allah dalam diri kita dibanding tepuk tangan dari makhluk, penghargaan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang namanya amalan tersembunyi itu bisa menjadi penolong kita di waktu kita terjepit, di waktu kita kesusahan. Itulah kisah yang terkenal yang Rasulullah SAW ceritakan dalam hadis yang sangat terkenal. Ada 3 orang yang terjebak dalam gua ketika mereka berteduh. Ya. Dan ketika mereka berteduh itu, tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding dari atas menutup mulut gua itu. Mereka ingin menggesernya, mereka tidak sanggup menggeser batu itu. Dan akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa kita tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita ini kecuali Allah. Makanya ayo kita bertawasul dengan amal yang paling kita andalkan di hadapan Allah. Maka satu-satu dari mereka itu bertawasul kepada Allah dengan amal solehnya. Yang pertama dia mengatakan bahwa saya dulu punya orang tua. Orang tua saya itu tinggal bersama saya, bersama anak-anak saya. Setiap saya pulang kerja, saya memerah susu untuk orang tua saya dan saya minumkan susu itu kepada mereka sebelum saya berikan kepada anak-anak saya. Dan itu menjadi kebiasaan saya rutin. Suatu malam, saya pulang terlambat. Ya, saya mendapati orang tua saya sudah tidur. Dan akhirnya saya memerah susu itu. Dan anak-anak saya menunggu untuk diberikan minuman susu itu. Tapi saya tetap menunggu di samping orang tua saya yang tertidur itu. Dan saya tetap di situ sampai fajar. Setelah mereka bangun, baru saya berikan susu itu. Dan baru saya berikan ke anak-anak saya. Ya Allah, kalau apa yang aku lakukan ini adalah amal soleh yang kau terima, maka bebaskanlah saya. Dan akhirnya batu itu bergeser. Yang kedua, berdoa. Geseran batu itu belum bisa membuat mereka bisa keluar. Yang kedua berdoa, ya Allah, saya dulu punya sepupu gadis yang sangat cantik. Saya menyimpan hati kepada sepupu saya itu. Tapi cinta saya ditolak. Ya. Suatu hari dia terdesak. Dia butuh uang 100 dinar. Dan akhirnya saya bawakan duit itu, tapi saya memberi syarat. Kamu bisa mengambil uang ini, tapi berikan kehormatanmu. Dan akhirnya wanita itu menyanggupi. Dan tatkala aku sudah ada pada posisi yang melampiaskan nafsu saya dengan dia, sang wanita itu mengatakan, ittaqillaha wa la tafdhannal khatam illa bihaqqi. Bertakwalah kepada Allah, jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan hak. Maka waktu itu saya terperanjat dan langsung bangun meninggalkan wanita itu, dan uang itu saya serahkan kepada dia. Ya Allah, kalau engkau menganggap amalku ini amal yang diterima, maka selamatkanlah kami. Maka bergeserlah batu itu. Tapi belum sanggup batu itu, geseran batu itu membuat mereka bisa keluar. Dan yang ketiga berdoa, ya Allah, saya dulu punya karyawan. Karyawan saya ini, dia bekerja dan meminta gajinya. Dia mengatakan gajinya itu tidak ingin diambil, begitu ya. Belum ingin diambil, dan akhirnya dia pergi. Nah, tapi gaji itu saya simpankan untuk dia dan saya kembang biakkan. Hanya saya bisa membelikan untuknya kambing, dan kambing itu beranak pinak. Suatu hari dia datang mencari dan menanyakan upahnya itu. Ketika saya mengatakan bahwa ini upahmu semua, kambing beberapa ekor ini, dia terheran dan mengatakan bahwa tidak layak saya menerima sebanyak ini. Tapi saya mengatakan tidak, ini semua hakmu. Dan dia langsung pergi. Ya Allah, kalau engkau menganggap amal soleh ini amal yang engkau terima, maka selamatkan kami. Batu itu bergeser dan akhirnya mereka semuanya selamat. Amal yang tersembunyi itu adalah sesuatu yang akan menjadi penyelamat kita di waktu kita kesusahan. Maka usahakan kita punya amal-amalan andalan yang cuma kita dan Allah yang tahu amal itu. Saya teringat ada seorang kawan saya bercerita,
Dia punya pengalaman spiritual yang dahsyat. Ya, suatu hari dia pergi dalam sebuah perjalanan dengan kendaraannya, dengan mobilnya. Qadarullah, mobilnya mengalami kecelakaan, jatuh ke jurang. Dan mobilnya itu berguling-guling di jurang. Pada saat mobil itu terhenti gulingannya, dia berusaha membuka mobilnya agar dapat selamat dari mobil yang nyaris terbakar itu. Dia tidak mendapatkan cara untuk bisa membuka mobilnya itu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya dulu bekerja di sebuah masjid sebagai tukang, dan saya berniat saya tidak akan mengambil upah dari pekerjaan saya ini, ya Allah. Saya niatkan ini untukmu, ya Allah, sebagai amal andalan saya. Kalau engkau menerima amalku ini, maka selamatkan aku dari mobil ini. Maka ketika dia habis berdoa itu, tiba-tiba dia bisa membuka mobil itu dan dia loncat keluar dari mobil itu, dan tidak lama setelah dia berhasil keluar dari mobil itu terbakar. Ini adalah bukti tentang dahsyatnya amal andalan yang kita sembunyikan. Ya. Dan kita perlu untuk memprogramkan itu dalam kehidupan kita. Bentuknya apa? Bentuknya seperti yang dilakukan oleh ulama itu, ya. Membantu orang secara sembunyi-sembunyi, begitu. Atau berpuasa tidak ada orang yang tahu, ya. Atau bentuk amalan apa saja yang urusannya itu cuma kita dan Allah saja yang tahu. Dan itu impact-nya dahsyat di langit dan menjadi simpanan-simpanan kita di waktu kita kesusahan. Kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh itu. Dan itulah yang dilakukan oleh orang soleh. Mari kita berusaha untuk selalu merenungkan, kira-kira amal apa ya yang bisa saya lakukan antara aku dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi sesuatu yang aku simpan-simpan dan menjadi amalan andalanku. Suatu saat nanti ketika aku bertemu dengan Allah, aku diberikan ganjaran yang dahsyat. Karena memang inilah yang aku harapkan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita dan menjadi sesuatu yang membawa keberkahan untuk kita dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.